Halo guys, selamat datang di channel gua Oman Saham. Guys, di video kali ini kita akan bahas tips ya guys ya, tips atau strategi untuk investor maupun trader ketika IHSG itu seperti kemarin ya guys ya, hari Jumat dan Kamis ya, itu IHSG masih menunjukkan tren penurunan ya guys ya. Nah guys, tapi sebelum lanjut guys, seperti biasa gue infoin lagi bahwa channelnya Bang Omon ini sudah mengaktifkan gabung. Kalian bisa bergabung di channel supporter Bang Omon atau channel belajar intens ya guys ya. Guys, hari Jumat tanggal 23 Januari itu kemarin IHSG turun ya guys ya, 41 poin, 0,46%. Dalam 5 hari terakhir itu sudah turun 147 poin ya, 1,62%. Nah, tetapi kemarin itu ya guys ya, itu di puncaknya penurunan itu di siang hari ya, jam 10.30. Tapi sesudah itu mulai rebound ya guys ya. Nah, nanti Senin itu kita belum tahu bagaimana ya. Guys, jadi guys, penyebab penurunannya ini, penyebab penurunan di IHSG itu salah satunya adalah asing ya guys ya. Asing ini masih membukukan net sell ya tanggal 23 Januari. Mereka itu khawatir gitu guys ya dengan adanya perubahan perhitungan MSCI ya. Jadi MSCI ini indeks ya guys ya, indeks yang dipakai asing ya untuk berinvestasi gitu loh. Smart money itu mengandalkan indeks MSCI gitu loh ya guys ya. Nah, MSCI ini sendiri ya, ini merasa gitu loh guys ya, bahwa saham-saham Konglo yang selama ini banyak masuk ke indeks MSCI ini, aturan free float-nya ini menurut mereka itu kurang relevan gitu loh guys ya, kurang cocok ya dengan metodologi mereka gitu guys ya. Akhirnya mereka mau merubah ya, free float itu tidak mengandalkan data dari BEI, di mana data dari BEI itu free float-nya kepemilikan di atas 5% itu baru dianggap sebagai insider gitu loh ya guys ya. Kalau di MSCI yang kedepannya ya, mulai Mei kalau nggak salah ya, Mei 2026 akan dirubah. Free float-nya ini kepemilikan di bawah 5% pun akan dihitung gitu loh guys ya, karena menggunakan data dari KSEI ya. Kalau data dari KSEI itu semuanya dihitung ya guys ya. Jadi kepemilikannya lebih detail gitu loh guys ya. Di Indonesia saham-saham konglomerat ini di free float itu ternyata memang banyak ini gitu guys ya. Banyak pemegang sahamnya ini sebenarnya masih terafiliasi dengan konglomerat itu gitu loh guys ya. Ini yang mau diperbaiki hitungannya oleh MSCI ya. Kekhawatiran perubahan ini membuat asing ini banyak yang galau gitu loh guys ya. Mereka khawatir bahwa saham-saham konglomerat yang selama ini masuk ke indeks MSCI jangan-jangan kedepannya akan terkoreksi gitu guys ya. Mereka saham-saham ini akan dikeluarkan gitu dari indeks MSCI, yaitu yang membuat mereka sedikit ketakutan ya. Nah ya guys ya, ini asing 8,5, buy-nya, sell-nya 8,61 ya. Jadi penyebabnya itu ya MSCI. Untuk kalian ya yang seorang investor ya, untuk investor jangka panjang itu menurut gua ya, kalian harus fokus pada fundamental perusahaan ya guys ya. Review portofolio dan kualitas perusahaan ya. Fokus pada saham-saham dengan fundamental kuat ya, karena kalian adalah seorang investor. Jadi harusnya guys ya, ini kalian tidak perlu khawatir gitu guys ya. Kalian tidak perlu panik, tidak perlu emosional gitu guys ya. Karena sentimennya ini karena isu MSCI gitu loh guys ya. Jadi fundamental perusahaan itu selama tidak ada masalah ya is okay gitu guys ya. Tidak perlu kalian cut loss ya. Investor itu tidak perlu cut loss dengan kondisi market seperti ini ya. Tidak perlu stop loss ya guys ya, seorang investor itu ya. Karena memang
sentimen seperti ini jangka pendek ya, biasanya dalam jangka panjang tetap tidak akan ada perubahan karena memang fundamental perusahaan itu tidak berubah gitu guys ya. Kinerja perusahaan itu tidak berubah karena sentimen-sentimen seperti ini gitu loh guys ya. Jadi kalau kalian investor, kalian tetap fokus pada fundamental ya. Terus pertimbangan juga untuk average ya, karena ini kalau seorang investor ya yang berinvestasi di saham-saham yang fundamentalnya oke, harusnya ini adalah kesempatan untuk averaging down ya. Ini waktunya beli justru ya. Ini seperti menemukan flash sale gitu loh guys ya. Seperti menemukan flash sale ya. Jadi banyak barang-barang bagus di diskon malahan justru gitu guys ya. Jadi nggak perlu panik ya. Jadi market itu ya pertahankan ya horizon investasi. Market itu akibat sentimen indeks global ya. Ini sementara gitu guys ya. Volatilitasnya ini tidak sama dengan penurunan value jangka panjang ya. Jangka panjang saham-saham yang fundamentalnya oke itu harusnya tetap berharga gitu loh guys ya, gitu. Nah, kalau kita atau kalian adalah seorang trader, apa yang harus kita lakukan? Ini beda banget ya dengan investor. Kalau investor itu anti cut loss ya, no cut loss ya. Kalau untuk trader itu sebaliknya ya, kita wajib ya stop loss ini wajib ya. Karena apa? Karena kita itu seorang trader itu memanfaatkan pergerakan harga gitu guys ya dalam jangka pendek. Kalau nggak pakai stop loss, ya kalian nanti modal kalian akan tertahan gitu guys ya. Modal kalian akan tertahan di saham yang floating loss itu gitu guys ya. Jadi kalau seorang investor itu berpikirnya floating loss itu hanyalah ilusi, nanti juga balik lagi selama fundamental perusahaannya bagus. Kalau trader nggak boleh berpikir seperti itu ya guys ya. Berpikirnya sebaliknya, yaitu ketika floating loss modal kita akan tertahan, jadi harus dipasang stop loss gitu loh guys ya. Karena kerugiannya ini bisa panjang gitu guys ya, belum tentu dalam waktu sebulan 2 bulan bisa kembali rebound gitu loh guys ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Paling aman ya cut loss aja, pasang stop loss ya. Yang kedua, ketika market panik seperti ini ya karena ada sentimen global, asing kabur, itu fokus pada saham-saham yang likuiditasnya tinggi gitu loh ya guys ya. Karena itu gitu guys ya, bisa memicu slippage ya. Kalau volatilitasnya tinggi dan likuiditasnya rendah, kalian bisa kena slippage. Slippage ini apa? Slippage ini jadi harga yang kalian pasang ini kelewat gitu guys ya. Misalnya ya, kalian pasang stop loss di harga, kalian beli saham di harga 450, kalian pasang stop loss di harga 400 ya. Ternyata harganya turun melewati 400 dan melewati stop loss kalian karena likuiditasnya rendah gitu guys ya. Jadi langsung lompat, harga yang kalian pasang itu tidak kemakan gitu loh guys ya, tidak tereksekusi gitu loh guys ya. Akhirnya ya kalian bengong ya. Ternyata harganya turun di bawah 400, misalnya 300 gitu ya guys ya, atau 350. Kalian hanya bisa bengong karena likuiditasnya kurang tinggi gitu guys ya, kurang liquid gitu ya. Yang ketiga, kalian perhatikan penurunan asing ya, karena kalau asingnya ini kaburnya terlalu banyak juga ya, net sell asingnya meningkat ya, itu reboundnya agak susah guys ya. Jadi memang harus memperhatikan juga karena ini memang yang lagi banyak keluar ini asing gitu guys ya. Meskipun asing ini kontribusinya di bursa dibandingkan dengan domestik itu sudah kalah ya guys ya, tapi tetap asing itu cukup signifikan juga ya kalau mereka keluar triliunan ya. Terus ya yang keempat, untuk trader itu kalian bisa menganalisa multi analisis gitu loh guys ya, dengan tambahan teknikal ya, support, resistance, volume, RSI, MACD gitu guys ya, agar kalian tuh bisa mengidentifikasi gitu loh guys ya potensi rebound ya, atau tren ini, atau kelanjutan tren gitu loh selama market masih volatil kayak gini ya, naik turun gini gitu ya. Ya jadi memang beda banget ya strateginya investor dengan
Trader itu memang jangka pendek ya. Jadi memang fokus ke ini waktu time frame-nya ini pendek-pendek gitu loh guys ya. Jadi tidak toleransi terhadap floating yang terlalu lama ya, harus floating loss yang terlalu lama ya. Jadi harus kalau memang floating loss batasi 8%, 10%, pasang cut loss, pasang trailing stop ya, atau stop loss gitu loh guys ya, supaya lossnya nggak berlama-lama dan berkelanjutan gitu guys ya. Kalau investor ya bodo amat ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu panik ya. Yang kalian tetap perhatikan adalah laporan keuangan perusahaan ya. Selama laporan kuarternya oke-oke aja, mau asing ketakutan MSCI tidak akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan kalian gitu guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.